Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahir Ahmad Albari dari kelas 3 TPJ 2 dengan NIM 30141111035. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerangka skema pengusahaan jalan tol. Latar belakangnya, kerangka skema pengusahaan jalan tol adalah kerangka kerja yang mengatur kemitraan antara pemerintah dan badan usaha ataupun swasta untuk pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Apa saja landasan hukumnya? Pertama itu ada UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, Perpres nomor 36 tahun 2015 tentang KPBU, lalu ada BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator dan pengawas. Pola pengusahaan jalan tol itu sendiri, yang pertama adalah pemerintah, itu APBN dan APBD, yang tugas itu pembebasan lahan dan dukungan fiskal dan jaminan. Yang kedua itu ada BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Tugas itu untuk pendanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan penerimaan jalan tol. Terus skema pembiayaan jalan tol itu yang pertama ada KPBU atau PPP, kerjasama pemerintah dan swasta. Lalu BOT atau Build Operate Transfer, itu biasanya yang paling umum dipakai di tol. Lalu ada BOO atau Build Own Operate. Lalu ada Availability Payment atau AP, itu pembayaran berkala oleh pemerintah. Lalu ada BUMN atau swasta murni. Ataupun ada hibah atau hadiah atau dana alternatif seperti sukuk, green bond, dan sebagainya. Bagaimana untuk alur skema pengusahaan jalan tol? Pertama itu kita harus mengidentifikasi dan perencanaan. Itu tugasnya oleh pemerintah dan BPJT. Kedua itu ada tender atau penunjukan BPJT. Ketiga itu perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT yang ditandatangani. Keempat itu ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada pendanaan dan konstruksi yang dilakukan oleh BUJT. Lalu ada operasi dan pemeliharaan yang juga dilakukan oleh BUJT. Yang ketujuh ada pengembalian investasi melalui tarif tol. Dan yang terakhir ada akhir masa konsesi. Aset dikembalikan ke pemerintah. Bagaimana dengan komponen biaya dan pendanaan? Yang pertama itu di sini ada kualitatif, yaitu biaya investasi, yaitu konstruksi, lahan dan O&M. Lalu ada sumber pendanaan yang dari ekuitas, pinjaman bank, obligasi ataupun sukuk. Lalu ada dukungan pemerintah seperti VGF atau Viability Gap Fund. Itu dan juga ada jaminan. Bagaimana dengan contoh proyeknya? Contoh proyek itu ada Tol Trans Jawa. Mayoritasnya itu ada BUMN, itu PT Jasa Marga dan Utama Karya. Lalu ada Tol Serpong Balareja, mayoritas itu di swasta, itu PT Bumi Serpong Damai atau BSD. Lalu ada Tol Balikpapan Samarinda yang menggunakan skema KPBU. Kesimpulannya, skema pengusahaan jalan tol di Indonesia mayoritas berbasis KPBU dengan BUJT. Lalu ada pembebasan lahan ditanggung pemerintah, konstruksi dan operasi ditanggung BUJT. Terakhir ada pengembalian investasi melalui tarif tol dan masa konsesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.